Halo semua, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita lihat wajah-wajah dari kelompok 7 kewirausahaan. Nah, itu dia tadi wajah-wajah dari kelompok 7. Yuk sekarang kita kenalan lebih dekat, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis suatu brand iPhone. Kami kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Kade Asta Dewi dengan NIM 121113833 dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putra Esa Putri NIM 121113796 dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Yesawati, NIM 121113797 dan akan melanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudia Paramita dengan NIM 12111138821 dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mars Oktavianti dengan NIM 121113822. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadistia Putri dengan NIM 121113836 dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Medelina Tania Putri dengan NIM 12111138838. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Guna Arta dengan nomor NIM 121113819. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Abu Bakar dari NIM 121113831. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis brand iPhone. iPhone merupakan brand dari salah satu perusahaan teknologi yaitu Apple, yang dimana pendiri dari perusahaan teknologi tersebut bernama Steve Jobs. Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone generasi pertama pada 9 Januari 2007. Selanjutnya iPhone 7. iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dengan pembaruan yaitu lensa kamera ganda pada varian Plus dan penghapusan port audio 3,5 mm. Selanjutnya iPhone X atau iPhone 8. iPhone 8 dan 8 Plus resmi diperkenalkan Apple pada 12 September 2017 dengan fitur wireless charging dan peningkatan dari segi kamera. Selanjutnya iPhone X. iPhone XS dan iPhone X Max dirilis pada tanggal 13 September 2018 yang meningkatkan prosesor A12 Bionic. Selanjutnya iPhone 11. Pada tahun 2019 Apple meluncurkan iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Selanjutnya iPhone 12. Tanggal 24 April 2020 iPhone SE dilengkapi dengan SoC Apple A13 Bionic chip. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Metode inovatif. Evolusi. Peluncuran iPhone pertama mengagumkan dunia dengan inovasi teknologi. iPhone diluncurkan waktu itu 6,6 juta untuk memori 4GB dan 8 jutaan untuk memori 8GB. Tahun 2008, Apple meluncurkan generasi kedua yaitu iPhone 3G. Dan baru saja diluncurkan tahun ini iPhone 11. iPhone 11 benar-benar merombak internal dan eksternal iPhone. iPhone 11 ini mengandalkan SoC baru yaitu Apple A13 Bionic yang diklaim sebagai chip smartphone terkenang di dunia. Memiliki tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikat IP68 serta daya tahan baterainya diklaim 1 jam lebih lama dari iPhone XR. Hingga saat ini sudah sampai dengan iPhone 13. Revolusi. iPhone 2G produk smartphone pertama adalah Apple ini rilis pada bulan Juni 2017. iPhone 3 dan 3GS pada Juli 2008 dan iPhone 4 dan 4S. Lalu ada iPhone 5, 5S dan 5C. Lalu ada iPhone 6 dan iPhone 6S. Lalu ada iPhone SE, iPhone 7 dan 7 Plus, iPhone 8 dan 8 Plus, iPhone 10, iPhone XS, iPhone X, X Max, dan XR. Pada seri terbaru di tahun 2019 ini mengandalkan smartphone dual kamera pada iPhone 11 dan memperkenalkan sistem 3 kamera pada iPhone 11 dan 11 Pro Max. iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Itulah revolusi dari iPhone. Lalu kita akan pindah ke sintesis. Menyambungkan HP ke TV menggunakan kabel data cukup mudah karena tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun. Hal yang diperhatikan adalah port kabel HP. Ada 2 jenis kabel yang bisa digunakan yaitu micro HDMI ke HDMI dan kabel MHL yang memiliki sambungan micro USB ke HDMI. Di sini saya akan melanjutkan presentasi
dari teman saya, yaitu menganalisis SWOT iPhone. Adapun kekuatan dalam analisis SWOT iPhone, yang pertama adalah produk inovatif. Produk inovatif selama bertahun-tahun adalah jajaran produk iPhone yang menghadirkan produk yang hits, yang telah mencakup hampir semua yang diinginkan masyarakat. Yang kedua, ada posisi kepemimpinan. Perusahaan teknologi iPhone yang terkemuka di dunia adalah pendapatan yang dihasilkan. Hal ini merupakan produsen ponsel pintar terbesar yang ada di dunia. Yang ketiga, ada ekuitas merek. Ekuitas merek yang tinggi. Merek iPhone adalah merek yang bernilai nomor 1 di dunia. Yang keempat, ada desain dan teknologi. iPhone selalu ramah tamah dan elegan dalam desain produknya, dan pada saat ini iPhone telah mendesain yang lebih bagus dan unik yang telah memberikan forma yang terbaik. Yang kelima, ada distribusi. Distribusi iPhone memiliki 470 toko di dunia. Yang keenam, ada produknya. Produk iPhone adalah produk ekuitas yang teratas yang mempertahankan margin yang terbesar di dunia. Yang ketujuh, fokus konsumen. iPhone merancang produknya dengan fokus konsumen sambil tetap memperhatikan masa depan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelemahan dalam analisis SWOT iPhone. Berikut adalah 3 kelemahan yang mungkin dihadapi iPhone. Yang pertama, sesuai dengan ekspektasi pelanggan, di mana terdapat ekspektasi konsumen terus meningkat. Orang mengharapkan hal-hal besar dari iPhone tahun demi tahun, dan mempertahankan tingkat harapan ini tidaklah mudah. Yang kedua, ketidakcocokan, di mana banyak produk tidak kompatibel dengan perangkat lunak atau aksesori pihak ketiga. Jadi secara keseluruhan, ketika Anda membeli produk Apple, Anda memasuki dunia Apple, dan Anda harus melanjutkan dengan Apple saja. Itu berdampak besar pada konsumen. Yang terakhir, ketergantungan pada beberapa produk, di mana hanya memiliki sedikit produk dalam produk lain. Makanya ketergantungan iPhone pada setiap produknya sangat tinggi. Jika satu produk gagal, maka itu adalah kerugian konsumen. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman. Di sini ada peluang dalam analisis SWOT iPhone. Yang pertama, mobil iPhone. iPhone ingin mencari beberapa produk baru yang dapat diluncurkan iPhone. iPhone kini terpaku pada iPhone Care dan produk iPhone lainnya, yang bisa diharapkan hal-hal hebat dari mobil iPhone. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi selalu menjadi peluang dan satu merek yang kami harapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita dapat mengharapkan produk lebih canggih di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, pasar yang berkembang. iPhone adalah perusahaan yang berkembang di pasar yang sedang berkembang, sehingga meningkatkan produk yang dijual. Lalu selanjutnya ada ancaman dalam analisis SWOT iPhone. Yang pertama, sebagai produk masing-masing menghadapi ancaman persaingan. Berikut ancaman dari produk iPhone. Yang pertama, persaingan pasar di smartphone. Salah satu ancaman utama bagi iPhone adalah penetrasi pasar oleh merek lain di pasar smartphone, seperti Android. iPhone harus siap untuk bersaing dengan smartphone lainnya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis segmentation, targeting, dan positioning atau yang disingkat dengan STP dari produk iPhone sendiri. Next. Jadi segmentation ini ada 4. Yang pertama ada geografis. Secara geografis, iPhone ini ditujukan untuk pasar, di mana Apple mengkhususkan pada pria dan juga wanita dengan rentangan usia, di mana dari rentangan umur 17 sampai 35 tahun, di mana ini merupakan usia yang produktif dengan penghasilan rata-rata 3 juta per bulan dan bisa dikatakan sebagai kalangan menengah ke atas. Lalu secara psikografis, di psikografis ini iPhone dipasarkan ke seluruh dunia, di mana Apple dipasarkan secara global dengan kata lain ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada psikografis, di mana dengan pertimbangan iPhone ditujukan untuk konsumen dengan pertimbangan bahwa pria pada rentangan umur 17 sampai 35 tahun menyukai gadget yang canggih dan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan gengsinya. Lalu yang terakhir ada perilaku, yang dimana itu derajat loyalitas perilaku. Next. Targeting. Yang pertama itu ada pria dan wanita berumur antara 11 sampai 35 tahun. Kedua, mengikuti perkembangan fashion produk. Yang ketiga, konsumen pendapatan menengah ke atas. Keempat, menargetkan pemakaian produk. Kelima, produk berhasil ditawarkan karena mempunyai mobilitas tinggi. 7, mempunyai fitur-fitur khusus. Lalu ada positioning, yaitu iPhone memposisikan produknya sebagai produk yang eksklusif, yang dimana produk iPhone yang berbeda dengan brand kompetitor lainnya, sehingga menimbulkan kesan bahwa iPhone adalah produk kalangan atas. Bahkan
untuk produk mereka yang paling murah sekalipun, yaitu iPod. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan parameter Santi. Om Santi 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 Om.